Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya sedang mengerjakan sebuah motor Aerox lama atau Aerox 125 atau Aerox keluaran pertama ya teman. Dan pada awalnya ini motor nggak hidup ya teman. Dan saya cek ternyata akinya yang lemah. Jadi saya coba pakai aki yang baru dan ternyata motor hidup, cuman di sini ketahuan ya teman-teman, masalahnya itu adalah bagian pengisian atau pengecasan otomatis dari motor ini tidak berfungsi ya teman-teman. Kenapa saat diganti aki yang bagus motor bisa hidup? Karena kondisi aki bagus itu masih bisa untuk menyalakan sistem di bagian motor ini ya teman-teman. Tapi jika dibiarkan beberapa saat dalam kondisi hidup, kondisi aki akan terkuras habis dan motor mogok lagi ya teman. Dan untuk di Speedo tadi awal motor ini datang itu ada kode mil atau check engine menyala itu di kode 46 ya teman. Dan kode 46 di Yamaha itu adalah sistem pengisian yang bermasalah ya teman. Dan untuk mengatasi atau mencari masalah untuk bagian sistem pengisian itu biasa saya lakukan di bagian kabel spool ya teman, karena menurut kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah saya alami itu biasanya kabel di bawah jok ini atau kabel spool ini biasanya putus ya teman. Cuman ini saya akan cek dulu apakah putus atau enggak ya teman. Dan ini ya udah saya cabut, ternyata kabelnya nggak masalah sih teman, cuman udah ada yang kayak koyak-koyak gitu ya teman, seperti kebuka seperti ini ya teman. Tapi ini masih nggak putus, jadi seharusnya ini masih bisa mengalirkan arus dengan baik ya teman. Cuman ini kebuka aja dan kotor aja ya teman. Oke, kemungkinan ini masih bagus ya teman. Jadi kita akan cari di bagian yang lainnya ya teman. Dan setelah di bagian kabel spool tadi itu saya rasa masih bagus dan nggak ada yang putus ya teman. Lalu saya akan membuka atau mengecek untuk bagian regulator atau kiprok ya teman. Dan bisa teman-teman lihat sendiri untuk bagian kiprok atau regulator ini penuh dengan kotoran ya teman. Ini adalah kotoran yang disebabkan oleh pancitan atau percikan dari lumpur ban ya teman, sehingga menyebabkan kotoran masuk ke bagian dalam regulator. Dan seperti ini soket bagian regulatornya atau kiproknya ya teman. Dan seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat, di dalamnya itu sangat kotor dan penuh dengan tanah ya teman. Ya kemungkinan penyebabnya ini ya teman, yang menyebabkan motor ini nggak ngecas atau pengisiannya nggak berfungsi ya, karena bagian regulator, bagian kiproknya itu penuh dengan kotoran ya teman. Jadi saya akan coba bersihkan dulu dan saya akan coba untuk buka juga nanti regulatornya. Oke, saya lanjut dulu ya. Dan ini regulatornya udah saya buka. Dan untuk teman-teman jika ingin membuka regulator ini menggunakan, kalau masih baut pabrikan itu menggunakan baut 8 ya teman. Dan ini ternyata ya teman,
Untuk regulator pinnya patah satu ya teman-teman, dan patahan pin ini saya rasa masih masuk atau sangkut di soketnya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan keluarkan atau dibersihkan dulu soket bekas patahan yang nyangkut di soket ini ya teman-teman. Dan kemungkinan besar masalahnya itu adalah regulator, sehingga pengisian nggak normal atau nggak berfungsi dengan baik ya teman. Oke, kita cabut dulu atau kita bersihin dulu ya bekas soket yang patah tadi ya, atau bekas pin yang patah tadi ya teman. Dan setelah soketnya udah kita bersihkan dan bekas patahan pinnya juga udah kita bersihkan dari soketnya, lalu saya akan ganti ya, otomatis saya akan ganti baru untuk regulatornya ya teman. Dan regulatornya ini saya menggunakan kode 54P ya teman, atau yang biasa dipakai di Mioji Soul GT lama atau Soul GT 115 X-Red lama ya teman, itu sama. Dan saya akan pasangkan regulator ini ke Xeon GT ya teman, atau Aerox. Aerox ini sama Xeon GT itu mesinnya sama ya, untuk listrikan juga sama. Jadi bisa dipakai buat teman-teman yang menggunakan Xeon GT, Xeon RC, itu sama ya teman. Lalu kita pasang dulu ya teman. Dan ini ya teman, setelah saya ganti regulator dan juga saya bersihkan untuk bagian soket regulatornya, ternyata pengisian sudah normal kembali. Dan untuk menghindari kejadian yang sama seperti yang tadi, itu saya akan mencoba untuk melilit bagian soket regulatornya dengan solasi kabel ya teman. Ini berfungsi untuk menghindari kotoran yang masuk ke bagian soket regulator ya teman. Semoga ini bisa awet dan bisa membantu agar enggak lagi kemasukan kotoran pada bagian soket
regulator ini ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton, sampai di sini dulu untuk videonya. Dan jika teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, bisa dipraktikkan seperti yang di video ini ya teman-teman. Untuk alur-alur pengecekannya bisa teman-teman ikuti seperti yang di video ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.